Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ayusa Putri, NIM 006. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu ketidakpahaman. Ketidakpahaman ini seringkali dilakukan secara sadar. Dan pada dasarnya, siswa paham kesalahan yang dilakukan karena siswa merasa bahwa dirinya belum menguasai sistem bahasa yang sedang ia gunakan, sehingga tidak yakin dengan kebenaran tulisan yang ia hasilkan. Menurut Saadah, tahun 2016. Yang kedua, faktor kelalaian merupakan faktor yang mempengaruhi kesalahan penulisan ejaan dari dalam diri masing-masing individu. Selain kesalahan di bidang ejaan, kesalahan yang lain juga dapat ditimbulkan seperti kesalahan di bidang diksi, kalimat yang muncul kemudian munculnya kesalahan tersebut didasarkan pada faktor ketidaktelitian siswa dalam menulis. Menurut Ayudhya tahun 2016. Yang ketiga, kurangnya motivasi, yaitu mayoritas siswa ketika menulis selalu ada keinginan untuk dapat selesai dengan cepat dan hasil tulisan yang relatif banyak. Adanya dorongan untuk cepat-cepat tersebut mengakibatkan siswa kurang teliti dalam membuat tulisan, dan adanya keinginan untuk cepat menyelesaikan tulisan dengan hasil yang banyak juga disebabkan kurangnya motivasi dalam menulis menurut Ayudhya tahun 2016. Kemudian ada faktor kurang percaya diri. Sebagian besar siswa tidak percaya diri atas kesalahan yang telah dilakukan. Takut melakukan kesalahan membuat siswa ragu-ragu dalam menuliskan kata yang telah disimaknya. Kemudian nomor 5, usia. Semakin tingginya usia, maka semakin mahir dalam menangkap setiap pembelajaran yang telah diberikan dan sebaliknya. Semakin rendahnya angka usia, maka semakin sulit dalam menangkap setiap pembelajaran yang telah diberikan. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu kesalahan dalam penulisan ejaan. Yang pertama, interferensi bahasa. Dari pengaruh banyaknya bahasa yang siswa pelajari memberikan dampak pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, materi yang sulit. Materi yang sulit membutuhkan waktu tersendiri sehingga siswa tidak melupakan pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini sependapat dengan Chong Chow dan Sin Pranjuk Paul tahun 2016 dalam penelitiannya, yaitu bahwa pembelajaran yang memberikan penguatan sangat jelas meningkatkan pencapaian teori untuk siswa. Kemudian faktor yang waktu yang kurang efisien. Menurut Wang Ranu, tahun 2017 menyatakan bahwa penyebab dari kesalahan penulisan kata adalah kecemasan. Siswa yang merasa tugas itu sulit dan mereka memiliki waktu yang terbatas untuk menyelesaikannya, tingkat kecemasan maka meningkat. Akibatnya, mereka ingin menyelesaikan tugas sesegera mungkin sehingga mereka bisa dibebaskan dari kecemasan tersebut. Yang keempat, yaitu faktor lingkungan yang kurang memadai. Lingkungan yang kurang menunjang komunikasi berbahasa Indonesia membuat siswa tidak bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik, sehingga siswa memilih menggunakan bahasa lain yang telah siswa pelajari, dikarenakan kurang percaya diri. Berikut contoh faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan, dan contohnya yaitu fotokopi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fotokopi merupakan kata tidak baku, dan yang baku yaitu fotokopi, FOTOKOPI. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, kutipan langsung. Penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat, sesuai dengan teks aslinya. Tidak mengadakan perubahan sama sekali.
Yang kedua, kutipan tidak langsung. Penulis menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri, hanya mengambil pokok-pokok pikiran atau intisari dari pengutipan menjadi ikhtisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Contoh kutipan langsung, Soekardi tahun 2012 halaman 4 menyatakan bahwa menulis merupakan kegiatan intelektual rumit yang menuntut penulis mencurahkan pikirannya, mempertajam kemampuan analisisnya, dan membuat perbedaan akurat dan valid. Kemudian di situ kan tercantum bahwa Soekardi tahun 2012 halaman 4 itu merupakan pernyataan langsung dari Soekardi tanpa dia mengutip dari buku atau dari pendapat orang lain. Yang kedua, kutipan tidak langsung Surya Miharja dalam Rasmini tahun 2007 halaman 116 menyatakan bahwa menulis sebagai kegiatan yang melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan atau dapat juga diartikan sebagai komunikasi mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada orang lain secara tertulis. Nah, di situ Surya Miharja dalam Rasmini, berarti dia mengutip dari pendapatnya Rasmini, kemudian diambil pokok pikirannya menurut Surya Miharja. Gitu. Kemudian yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Biografi adalah tulisan yang berisikan penjelasan tentang kisah dan berbagai keterangan dari seseorang, atau dapat disebut sebagai riwayat hidup orang lain yang berisikan cerita pengalaman hidup seseorang secara detail mulai dari kelahiran, hal-hal baik yang diciptakan melalui karya, prestasi, pendidikan, dan kematiannya. Kemudian bibliografi merupakan daftar buku-buku atau artikel atau majalah untuk subjek tertentu, biasanya berbentuk daftar pustaka. Berikut contoh biografi, yaitu Ardan Fikri lahir dari pasangan Ayah Hasbunallah dan Ibu Fitria Nurul Hamidah pada 14 Oktober 1995 di Yogyakarta, namun kedua orang tuanya telah berpisah. Ardian merupakan seorang penulis buku bestseller berjudul Cara Asik Menulis. Awal karir Ardian di dunia tulis-menulis dimulai dari mengikuti ajang kejuaraan antar daerah. Kemudian keterampilan menulis Ardian semakin diasah, kemampuan merangkai kata, kalimat pun juga semakin baik. Tidak heran jika banyak pembaca yang suka dengan karya-karyanya. Di samping itu, Ardian termasuk penulis yang cukup produktif dan aktif di media sosial. Pada awalnya Rifan tidak terlalu tertarik dengan tulis-menulis karena tingginya pembaca dari hasil-hasil karyanya, hingga Rifan melanjutkan menulis di sela-sela waktu yang padat. Kini banyak yang karya buku-buku yang bestseller, bahkan dalam setahun ada 12 buku yang terbit. Meskipun tidak semua menjadi bestseller, tapi cukup laris di pasaran dan menjadi idola karena pemikiran-pemikiran yang out of the box. Pengikut di media sosialnya juga cukup banyak diikuti oleh banyak orang. Nah, itu tersebut contoh biografi dari Ardian. Dia merupakan penulis bestseller buku yang berjudul Asik Menulis dan banyak-banyak lagi prestasi yang diraihnya. Kemudian contoh dari bibliografi Kanzanuddin Muhammad 2003, Kamus Istilah Drama Rembang Yayasan Adigama. Ini merupakan biasanya terdapat di daftar pustaka, teman-teman. Iya. Kemudian 4. Apa perbedaan antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata penggantian waktu? Jelaskan detail contoh kalimatnya. Pukul adalah menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Untuk hal yang lebih formal seperti undangan maupun acara televisi. Contohnya seperti biasanya terdapat dalam undangan, bisa dilihat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Merupakan contoh dari pukul. Nah, jam merupakan menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering kita sebut sebagai durasi. Contohnya pada jam 12 siang kita pulang sekolah. Kemudian yang kelima, jelaskan berdasarkan hakikat merupakan
Sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya dengan sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Berbahasa berupa bunyi-bunyi yang spesifiknya terdapat bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, kaitannya dengan penggunaan bahasa adalah sebagai alat komunikasi manusia untuk melahirkan perasaan dan pemikiran yang mengacu pada berbagai cara komunikasi atau kontak berupa isyarat atau simbol. Yang nomor 6, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Mengapa kesalahan tersebut dapat terjadi? Karena banyak orang meremehkan hal tersebut, padahal penggunaan tanda baca yang salah bisa berakibat fatal apabila itu terjadi kemungkinan besar akan menimbulkan kesalahpahaman antara pembaca dan lawan bicara. Berikut contoh kesalahan penulisan tanda koma. Yang pertama, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Merupakan kalimat tidak benar. Nah, yang benar, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Nah, itu menunjukkan dia membawa berbagai banyak barang. Kemudian, yang kedua, aku tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Itu menunjukkan kata kurang tepat, karena kesalahan tanda koma yang benar karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Yang ketiga, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Kata itu merupakan kata yang salah. Kata yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di luar rumah. Yang keempat, wahana wisata itu sangat menyenangkan, namun cukup berbahaya bagi anak-anak. Kata tersebut salah karena penggunaan tanda koma yang salah. Pembenarannya, wahana itu sangat menyenangkan, namun cukup berbahaya bagi anak-anak. Jadi koma itu sebelum kata namun. Nah, yang kelima, baiklah kalau seperti itu. Nah, merupakan kata salah karena penggunaan tanda koma yang tidak benar. Yang benar, baiklah kalau seperti itu. Jadi kita meresponnya tuh seperti tidak ketus gitu. Kalau baiklah kalau seperti itu. Nah, itu kita meresponnya berarti orang ini sedang marah atau ketus sama kita gitu, tidak suka. Nah, kalau tanda bacanya benar, baiklah kalau seperti itu. Nah, kita pasti pembawaannya senang, kayak tidak salah paham gitu. Kemudian ada juga apa perbedaan makna dari tanda titik 2 dengan tanda titik 2 koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Yang pertama, tanda baca. Menurut KBBI, tanda baca titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan seperti yang pertama, contohnya, Tika membeli buah, tanda titik 2, apel, semangka, pisang, dan salak. Kemudian biasanya terdapat pada kalimat dialog, Malin, siapa kau? Siapa kau? Aku tidak kenal. Biasanya terdapat pada kalimat dialog tersebut. Biasa digunakan. Nah, kemudian tanda baca titik koma. Menurut KBBI, tanda baca koma untuk membangun bagian kalimat yang sejenis dan setara. Juga untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk sebagai pengganti atau kata penghubung. Yang pertama, hari sudah pagi, Ibu segera bergegas ke pasar. Yang kedua, biasanya terdapat pada kalimat yang berurut. Angka 1, berbadan sehat. Yang kedua, jumlah keseluruhan nilai rata-rata di atas 8, terus titik koma. Yang ketiga, 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penulisan huruf miring sering terjadi kesalahan penulisan dikarenakan banyak orang tidak paham cara penulisannya. Kata yang salah
berwarna merah. Kata yang benar berwarna hitam. Yang pertama, tulisan Sujiwo Tejo sering dimuat di koran Jawa Pos. Tulisan yang benar, tulisan Sujiwo Tejo sering dimuat di koran Jawa Pos. Nah, itu kata yang miring terdapat pada Jawa Pos. Jawa Pos dicetak miring. Kemudian yang kedua, di lingkungan rumah sakit tersebut dilarang merokok. Nah, dilarang merokok pada kata yang salah itu dicetak tebal. Nah, yang benar yaitu di lingkungan rumah sakit tersebut dilarang merokok, dicetak miring. Kemudian pada penggunaan Antigonon adalah nama ilmiah bunga air mata pengantin. Nah, kalau penulisan nama ilmiah seperti itu harusnya ditulis dengan kata cetak miring, seperti yang pembenarannya Antigonon. Dicetak miring adalah nama ilmiah bunga air mata pengantin. Yang kedua, yang keempat, majalah Kartini dan Femina sangat populer di kalangan wanita. Nah, kata Kartini dan Femina itu dicetak tebal, merupakan kalimat yang salah. Yang pembenarannya, majalah Kartini dan Femina dicetak miring sangat populer di kalangan wanita. Kemudian yang 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Yang pertama, bangsa Indonesia. Di sini kesalahannya pada penulisan kapital bangsa Indonesia. Seharusnya yang benar B-nya besar, I-nya besar. Bangsa, I-nya besar, Indonesia. Yang kedua, penulisan waktu. Nah, tanda titik 2-nya salah. Di sini menggunakan tanda sama dengan yang benar waktu titik 2, 12.00 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, para petani giat bekerja, anak-anak main layang-layang, ibu-ibu mempersiapkan makanan dan minuman. Tanda koma yang ada pada kalimat tersebut merupakan salah dalam penempatannya. Yang benar adalah kata petani giat bekerja, anak-anak main layang-layang, titik 2, ibu-ibu mempersiapkan makanan dan minum. Kemudian yang keempat, kitab Sota Soma yang dikarang oleh Empu Tantular dijadikan sebagai moto Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kitab Sota Soma dicetak miring pada penulisan Sota Soma yang dikarang oleh Empu Tantular dijadikan sebagai moto Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, terima kasih waktu dan tempat. Saya cukupkan sekian presentasi dari jawaban soal ulangan tengah semester Bahasa Indonesia. Saya Dina Ayusa Putri pamit undur diri. Terima kasih.